Halo guys, selamat datang di channel Sabalong Family. Jadi film yang berjudul Tianho Menha ini menceritakan tentang sebuah boneka yang dijuluki Spirit Doll yang dipercaya dapat memberikan ketenaran, kekayaan, dan percintaan. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur filmnya. Mày cẩn thận đấy, tao đọc trên báo có nhiều người mê muội mấy cái thứ này. Xong đứa trẻ nó không được quyền sinh ra. Jadi pada awal scene kita melihat seorang wanita yang bernama Puong yang sedang menggendong bonekanya yang ia beri julukan Yuki. Puong adalah seorang artis sekaligus selebgram yang terkenal aktif di media sosial yang memiliki jutaan penggemar. Puong pada malam itu akan berencana untuk melakukan aksi bunuh diri di bedroom kamar mandinya dengan cara menyayat kedua lengannya. Dan di scene ini film pun dimulai. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Miley yang sedang melakukan live streaming di akun media sosialnya. Dan tak lama kemudian sahabatnya yang bernama Huyen datang dan menyapa penggemarnya si Lee. Lee adalah seorang backing vokal yang cukup terkenal di Vietnam. Meskipun terkenal, ternyata Lee ini sering nunggak bayar uang air dan juga listrik di kontrakannya. Dan sahabatnya yang bernama Huyen lah yang selalu membantu keuangan si Lee. Saat Lee dan Huyen berada di kelas kampus, tiba-tiba temannya si Lee ini heboh dikarenakan viral kasus kematian Puong yang terjadi tadi malam. Dan ternyata Lee adalah backing vokalnya si Puong dan bisa dibilang sahabat baiknya si Puong lah. Lee yang kaget mendengar hal itu langsung keluar dari kelas kampusnya. Dan di berita terlihat sebuah kasus viral yang menyelimuti kehidupan si Puong, yaitu tentang video seksual si Puong yang viral di media sosial. Dan akibat video yang viral itu, Puong memutuskan untuk bunuh diri dikarenakan banyak fans-fansnya yang menghina Puong atas video viral tersebut. Dan di dalam tempat Puong bunuh diri ditemukan banyak boneka kumatong namanya ya. Dan boneka itu dikenal sebagai boneka pembawa keberuntungan yang berada di dalam kamar mandinya si Puong. Hingga kematian Puong disangkut pautkan dengan rumor tentang guna-guna dan ilmu hitam serta Illuminati. Lee yang tahu hal itu, ia pun segera menuju ke tempat ayahnya berada untuk bersembunyi dari rekaman media. Dikarenakan pada malam kejadian itu ternyata Miley juga berada di tempat Puong saat video viral itu direkam. Namun tak lama kemudian seorang polisi datang dan meminta agar Miley untuk ikut ke kantor polisi dikarenakan polisi ingin meminta keterangan tentang kejadian pada malam itu. Ayahnya Miley yang mengetahui jika Miley adalah seorang penyanyi, ayahnya pun langsung menampar si Lee dan meminta agar polisi membawa Lee untuk segera pergi dari rumahnya. Ayahnya tidak suka ya jika Miley menjadi seorang penyanyi dikarenakan dulu ibunya Lee juga adalah seorang penyanyi. Dikarenakan ketenaran dari ibunya itu, ibunya Lee pun memutuskan untuk meninggalkan suami dan anaknya dan berselingkuh dengan pria lain. Dan saat Lee sudah berada di kantor polisi, Lee dimintai keterangan tentang kejadian di sebuah klub tentang video si Puong yang viral di media sosial. Sebenarnya Lee juga korban dikarenakan Lee dan Puong sama-sama berada di dalam video itu. Namun video tentang Lee telah dipotong oleh pelakunya. Lee berkata jika pada malam itu mereka dibius oleh 3 orang pria yang menggunakan topeng. Lalu Puong pun diperkosa secara bergiliran oleh ketiga orang itu. Dan naasnya pun direkam dan disebarkan di media sosial. Namun saat Lee ditanyai siapa pelaku dari 3 orang itu, Lee tidak bisa menjawab dan hanya bungkam dengan alasan tidak mengikat wajah mereka bertiga dikarenakan dia dalam keadaan teler dan telah dibius. Dan tiba-tiba sebuah boneka yang bernama Yuki yang dianggap adalah boneka pelindung itu pun ditanyakan kepada Lee dikarenakan Lee juga memiliki boneka yang sama persis seperti milik si Puong. Namun Lee menyangkal jika boneka yang Lee miliki dibeli di pasar dan berbeda dengan milik Puong.
Meskipun sebenarnya boneka yang dimiliki oleh si Lee adalah hadiah ulang tahunnya yang diberikan oleh si Puong di pentas terakhir mereka berdua. Lee sangat mempercayai akan kekuatan mistis pada boneka Yuki yang Puong miliki. Karena semenjak ada boneka itu, popularitas Puong semakin tinggi, bahkan ke tingkat dunia. Dan di esok harinya, Lee mendatangi rumah si Puong untuk mengungkapkan belasungkawa atas kematian Puong. Dan saat Lee akan pergi, tiba-tiba ayahnya Puong mendekati Lee dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu saat Puong diperkosa. Lee tidak mau banyak berbicara, seperti menyimpan kejadian yang sesungguhnya. Lee hanya berkata jika Lee juga adalah korban di tempat itu, dan dia berkata jika dia tidak melihat wajah ketiga orang itu dikarenakan telah dibius. Ayahnya Puong terus meminta bantuan si Lee agar nama Puong bersih di mata umum dan fansnya, dan dikatakan jika di dalam video itu bukanlah kejadian pemerkosaan, melainkan suka sama suka. Lee menyimpan rahasia itu dikarenakan dia takut jika videonya juga nanti akan beredar di media sosial. Kemudian Lee pun pergi dengan derai air mata. Dan saat Lee telah meninggalkan ayahnya si Puong, tiba-tiba Lee menerima telepon dari seseorang pria yang berkata jika tidak ingin berakhir seperti si Puong, maka Lee harus menjaga kerahasiaan tentang kejadian pada malam itu. 6 bulan pun telah berlalu semenjak kematian Puong. Lee menjalani hari-harinya seperti biasa dan tanpa ada masalah sedikit pun. Dan kisah Puong pun mulai pudar di mata netizen. Dan saat di dalam kelas, Lee mendapat berita tentang adanya audisi bernyanyi akustik yang diselenggarakan di sebuah kafe. Dan Lee berencana mengikuti audisi itu dikarenakan hadiahnya yang cukup banyak. Đừng nghĩ anh dễ dàng đến bên em và chiếm lấy trái tim em. Nhìn vậy mà không phải vậy. Nhìn vậy mà không phải vậy. Kemudian di malam harinya Lee pun mendatangi kafe itu untuk menjadi peserta dari audisi bernyanyi ini. Lee bernyanyi dengan sangat menjiwai lagu yang dia nyanyikan. Teman-temannya Lee sangat yakin jika Lee akan menjadi pemenang utamanya di audisi itu. Dan dari kejauhan terlihat seorang ibu-ibu yang melambaikan tangan kepada Lee. Namun ternyata Lee tidak bisa memenangkan audisi itu. Lee hanya tersenyum dan berkata mungkin belum rezekinya. Kemudian ibu-ibu yang melambaikan tangan kepada Lee tadi mendekati Lee dan berkata jika suaranya Lee tadi sangatlah bagus. Dan sebagai hadiahnya, Lee dan kawan-kawannya ini diajak untuk makan mewah. Dan saat sudah sampai di meja makan, ibu-ibu itu berkata dari mana Lee mendapatkan bonekanya. Apakah boneka yang Lee miliki ini sudah melakukan pemanggilan arwah untuk mendapatkan ketenaran dan kemakmuran atas boneka itu. Lee yang masih belum tahu tentang hal-hal seperti itu terlihat kebingungan dan kagok gitu. Dan ibu itu pun menawarkan Lee agar pergi ke seorang dukun yang ibu itu kenal, yang bisa memberikan boneka yang dimiliki oleh Lee ini diisi dengan arwah yang bisa memberikan Lee ketenaran dan kemakmuran seperti yang ibu itu miliki. Lee yang mendengar ucapan ibu-ibu ini pun seperti tertarik dan ingin mendatangi dukun itu. Ibu-ibu itu pun memberikan alamat dari dukun yang ibu itu kenal. Kemudian pada esok malamnya, Lee pun pergi ke tempat dukun yang diberikan alamatnya oleh si ibu itu. Dan saat itu Lee dan sahabatnya pun cukup kaget dikarenakan di ruangan dukun itu sangat banyak sekali boneka-boneka yang dikenal dengan julukan spirit doll. Lee yang sangat percaya dengan kekuatan boneka spirit doll pun seakan tidak meragukan dari kehebatan dukun itu. Lalu saat gilirannya si Lee, dia diberikan sebuah boneka yang sangat mirip dengan boneka Yuki yang Puong miliki dulu. Seakan percaya dengan kekuatan pada boneka itu, Lee sampai berkata-kata jika dia akan menganggap boneka itu seperti anaknya sendiri. Mẹ sẽ yêu thương con như máu mủ ruột thịt của mình. Lalu esok harinya saat Lee sedang berada di taman bersama Huyen dan bonekanya yang ia beri julukan Na, tiba-tiba produser musiknya Puong yang sekaligus adalah tunangannya si Puong yang bernama Kan mendatangi mereka dan mengundang Lee untuk mendatangi kantornya untuk bernyanyi. Dan setelah kejadian yang barusan saja Lee alami, Lee semakin percaya jika kejadian yang tadi berkat boneka Na yang dia miliki itu. Lalu di esok harinya Lee pun mendatangi kantornya Kan. Lalu Lee langsung diminta untuk menyanyikan sebuah lagu.
Ternyata suaranya Lee berhasil menyihir produser musik yang berada di tempat itu. Sebagai hadiah atas keberhasilan Lee dan Kan pun merayakan dengan makan-makan di restoran mewah. Ternyata sejak dulu Lee sudah menyukai Kan, namun dikarenakan Kan adalah kekasihnya Puong, Lee pun menghilangkan rasa itu. Namun sekarang Lee semakin percaya diri jika Lee bisa menjadi kekasihnya si Kan. Begitu juga dengan Kan yang merespon perasaan Lee dengan sangat baik. Lee pun mulai berlatih menari untuk sebuah klip musik album pertamanya nanti. Lee juga dihadiahi sebuah apartemen mewah oleh Puong. Lee memperlakukan bonekanya dengan sangat baik. Bahkan Lee menjadikan bonekanya ini seperti dewa. Mẹ hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho con mãi mãi, mang đến cho mẹ những cơ hội tuyệt vời này. Bé, cảm ơn con vì mẹ biết con đã nghe thấy những lời cầu nguyện của mẹ. Beberapa minggu kemudian, Lee dan Huyen mendatangi perkumpulan pemilik boneka spirit doll yang dipimpin oleh ibu-ibu yang Lee temui dulu. Mereka saling bertukar cerita tentang bagaimana perkembangan kehidupan mereka semenjak boneka itu mereka miliki. Setelah acara selesai, Lee pun bertanya kepada ibu-ibu itu, apakah bonekanya ini bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan. Dan ibu-ibu itu mengatakan apapun bisa dilakukan oleh boneka yang Lee miliki. Kemudian Lee pun mengungkapkan jika dia ingin memiliki seorang kekasih. Dan ibu itu pun hanya tersenyum dan berkata bisa. Dengan yakin Lee pun semakin percaya dengan boneka itu. Hingga akhirnya Lee diundang untuk makan malam oleh si Kan. Di sini Kan terlihat mulai jatuh cinta dengan kecantikan Lee. Dan Lee mulai percaya diri jika Kan sudah jatuh cinta kepadanya. Namun saat akan makan, tiba-tiba Lee kaget seperti melihat Puong dari kejauhan. Lee merasa jika Puong masih mengikutinya. Setelah pulang dari restoran, Lee yang berusaha untuk tidur di kamarnya seperti teringat tentang kejadian yang tadi dia alami di restoran. Hingga esok harinya saat Lee bernyanyi di studio musik, Lee diajari bermain piano oleh Kan. Lee diajari dengan sangat mesra oleh Kan. Lee semakin yakin jika Kan akan menjadi miliknya. Namun tiba-tiba Lee teringat tentang kejadian di masa lalu. Jadi pada 6 bulan yang lalu, Lee yang saat itu masih belum terkenal diundang oleh seorang pria yang bernama Chuong. Chuong mengajak Lee untuk minum-minum. Namun Lee menolak dikarenakan besok dia harus masuk pagi ke kampusnya. Chuong adalah seorang produsen musik besar yang sangat terkenal dan juga kaya raya. Mereka menawarkan Lee untuk bernyanyi di studio musiknya. Dan mereka berkata jika mereka bisa menjadikan Lee seorang bintang hanya dalam waktu 1 malam. Lee pun tergoda dengan undangan mereka. Chuong berbisik kepada Lee, jika Lee bisa mengajak Puong, maka kesempatan Lee untuk menjadi seorang bintang semakin mudah. Lalu Lee mengajak Puong pada malam itu untuk bersama-sama mendatangi studio si Chuong itu. Puong mau saja pergi ke tempat itu, namun dengan satu syarat. Lee harus mengikuti apa yang Puong katakan nanti saat telah sampai di tempat itu. Kemudian mereka pun setuju. Kemudian Lee pun tiba-tiba tersadar dari kenangan masa lalunya dan dia segera pergi meninggalkan Kan. Dan saat sudah sampai di rumahnya, Lee meminta kepada bonekanya untuk membuat Kan benar-benar jatuh cinta kepadanya. Lalu dengan sebuah foto, Lee memohon agar Kan bisa menjadi miliknya sepenuhnya. Kemudian pada esok harinya album pertama Lee pun diterbitkan. Jujur aja ya, lagunya ini enak banget. Tapi temanya masih mengikuti tema lagunya Blackpink gitu lah.